Halo sobat, jumpa lagi dengan Star of Math. Oke sobat, kali ini kita akan membahas tentang interval terbatas. Tetapi sebelum itu kita buat kesepakatan terlebih dahulu ya sobat. Kalau ada sebuah garis bilangan dan dua titik, di mana satu titik berwarna hitam yang artinya bilangan yang terletak pada titik tersebut ikut, dan satu titik lagi tetapi berwarna putih yang artinya bilangan yang terletak pada titik tersebut tidak ikut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak interval terbatas sebagai berikut. Yang pertama, dari tampilan interval ini kita dapat informasi bahwa daerah arsiran dimulai dari bilangan A, bergerak ke kanan menuju bilangan B. Dengan kata lain, interval ini terdiri dari himpunan semua bilangan yang terletak di antara A sampai B, dengan A lebih kecil dari B. Dan kumpulan semua bilangan tersebut merupakan anggota bilangan real. Pada interval terlihat bahwa titik pada bilangan A dan B berwarna hitam, sehingga kita dapat simbolkan sebagai berikut. Ada dua coretan pada simbol pertidaksamaan ini, artinya bahwa bilangan A dan bilangan B ikut dalam interval, karena kedua titik berwarna hitam. Kemudian kita bisa simbolkan sebagai berikut. Karena bilangan A dan B ikut dalam interval, maka kita gunakan kurung siku. Sebagai contoh, dari tampilan interval ini terdapat dua bulatan titik hitam. Artinya bilangan negatif 2 dan bilangan 3 ikut dalam interval. Kemudian kita dapat tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, yaitu, atau kita dapat tuliskan sebagai berikut. Artinya batas kiri negatif 2 dan batas kanan adalah 3. Kemudian kalau kita list anggota himpunan dari interval yang kita punya, yaitu, terlihat bahwa di antara bilangan yang kita tulis kita dapat buat titik-titik, karena masih ada banyak bilangan di dalamnya sobat, dengan bilangan negatif 2 sebagai batas kiri dan bilangan 3 sebagai batas kanan. Yang kedua, dari tampilan interval ini kita dapat informasi bahwa daerah arsiran dimulai dari bilangan A, bergerak ke kanan menuju bilangan B. Dengan kata lain, interval ini terdiri dari himpunan semua bilangan yang terletak di antara A sampai B, dengan A lebih kecil dari B, dan kumpulan semua bilangan tersebut merupakan anggota bilangan real. Dari interval tersebut, terlihat bahwa titik pada bilangan A berwarna hitam, dan titik pada bilangan B berwarna putih, sehingga kita dapat simbolkan sebagai berikut. Ada coretan pada simbol pertidaksamaan menandakan bahwa bilangan A ikut dalam interval karena titik berwarna hitam. Selain itu, tidak ada coretan pada simbol pertidaksamaan yang menandakan bahwa bilangan B tidak ikut dalam interval karena titik berwarna putih. Kemudian kita bisa simbolkan sebagai berikut. Karena bilangan A ikut dalam interval, maka kita gunakan kurung siku. Dan karena bilangan B tidak ikut dalam interval, maka kita gunakan kurung lengkung. Sebagai contoh, dari tampilan interval ini terdapat titik hitam pada bilangan negatif 2, yang artinya negatif 2 ikut dalam interval. Dan terdapat titik putih pada bilangan 3, yang artinya 3 tidak ikut dalam interval. Kemudian kita dapat tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, yaitu, atau kita dapat tuliskan sebagai berikut. Artinya batas kiri negatif 2 dan batas kanan adalah bilangan yang dekat dengan 3. Kemudian kalau kita list anggota himpunan dari interval yang kita punya, yaitu, terlihat bahwa di antara bilangan yang kita tulis kita dapat buat titik-titik karena masih ada banyak bilangan di dalamnya sobat, dengan negatif 2 sebagai batas kiri dan bilangan yang dekat dengan 3 sebagai batas kanan. Yang ketiga, dari tampilan interval ini
kita dapat informasi bahwa daerah arsiran dimulai dari bilangan A, bergerak ke kanan menuju bilangan B. Dengan kata lain, interval ini terdiri dari himpunan semua bilangan yang terletak di antara A sampai B, dengan A lebih kecil dari B. Dan kumpulan semua bilangan tersebut merupakan anggota bilangan real. Dari interval tersebut, terlihat bahwa titik pada bilangan A berwarna putih dan titik pada bilangan B berwarna hitam. Sehingga kita dapat simbolkan sebagai berikut. Tidak ada coretan pada simbol pertidaksamaan yang menandakan bahwa bilangan A tidak ikut dalam interval karena titik berwarna putih. Selain itu, ada coretan pada simbol pertidaksamaan yang menandakan bahwa bilangan B ikut dalam interval karena titik berwarna hitam. Kemudian kita bisa simbolkan sebagai berikut. Karena bilangan A tidak ikut dalam interval, maka kita gunakan kurung lengkung. Dan karena bilangan B ikut dalam interval, maka kita gunakan kurung siku. Sebagai contoh, dari tampilan interval ini terdapat titik putih pada bilangan negatif 2, yang artinya negatif 2 tidak ikut dalam interval. Dan terdapat titik hitam pada bilangan 3, yang artinya 3 ikut dalam interval. Kemudian kita dapat tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, yaitu atau kita dapat tuliskan sebagai berikut. Artinya batas kirinya adalah bilangan yang dekat dengan negatif 2 dan batas kanannya adalah 3. Kemudian kalau kita list anggota himpunan dari interval yang kita punya, yaitu terlihat bahwa di antara bilangan yang kita tulis kita dapat buat titik-titik karena masih ada banyak bilangan di dalamnya sobat, dengan bilangan yang dekat dengan negatif 2 sebagai batas kiri dan 3 sebagai batas kanan. Yang keempat, dari tampilan interval ini kita dapat informasi bahwa daerah arsiran dimulai dari bilangan A, bergerak ke kanan menuju bilangan B. Dengan kata lain, interval ini terdiri dari himpunan semua bilangan yang terletak di antara A sampai B, dengan A lebih kecil dari B. Dan kumpulan semua bilangan tersebut merupakan anggota bilangan real. Pada interval tersebut terlihat bahwa titik pada bilangan A dan B berwarna putih, sehingga kita dapat simbolkan sebagai berikut. Tidak ada coretan pada simbol pertidaksamaan ini, yang artinya bilangan A dan B tidak ikut dalam interval karena kedua titik berwarna putih. Kemudian kita bisa simbolkan sebagai berikut. Karena bilangan A dan B tidak ikut dalam interval, maka kita gunakan kurung lengkung. Sebagai contoh, dari tampilan interval ini terdapat dua bulatan titik putih. Artinya bilangan negatif 2 dan 3 tidak ikut dalam interval. Kemudian kita dapat tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, yaitu atau kita dapat tuliskan sebagai berikut. Artinya batas kirinya adalah bilangan yang dekat dengan negatif 2 dan batas kanannya adalah bilangan yang dekat dengan 3. Kemudian kalau kita list anggota himpunan dari interval yang kita punya, yaitu terlihat bahwa di antara bilangan yang kita tulis kita dapat buat titik-titik karena masih ada banyak bilangan di dalamnya sobat, dengan bilangan yang dekat dengan negatif 2 sebagai batas kiri dan bilangan yang dekat dengan 3 sebagai batas kanan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.